Selamat pagi saudara sekalian dimanapun berada di saat ini. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Dan salam jumpa kembali dalam renungan pagi untuk hari ini. Hari Rabu tanggal 15 Desember tahun 2021. Mari kita berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang Tuhan saat ini, kembali kami merindukan firman-Mu. Karena itu kami mohon, berikanlah firman-Mu itu kepada kami Tuhan, untuk menuntun kami hidup di dalam jalan kebenaran-Mu. Urapilah dan pakailah hamba-Mu ini untuk memaparkannya, sehingga menjadi berkat bagi saudara-saudara semua yang mendengarkan renungan ini di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik saudara, mari kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai kelahiran Yesus yang terambil dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Yang sudah kita bahas adalah ayat 18, 19, dan 20. Berarti hari ini kita akan bahas ayat 21. Tetapi saya perlu membaca mulai dari ayat 20. Mari kita baca dan kita renungkan bersama-sama Matius pasal 1 ayat 20 dan 21. Begini firman Tuhan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Saudara-saudara, ketika Yusuf bingung menghadapi satu masalah, yaitu Maria telah mengandung sebelum Maria dan Yusuf hidup sebagai suami istri. Sebab pikirnya Maria telah bermain gila dengan orang lain. Dan pada waktu itu Yusuf tidak tahu kalau Maria mengandung karena Roh Kudus. Ia ingin menceraikannya, tapi kembali dipertimbangkannya. Mungkin pikirnya, kalau aku menceraikannya bagaimana ya nasib Maria selanjutnya? Ia takut kalau kehamilan Maria di luar nikah itu diketahui banyak orang. Dia tidak ingin Maria celaka. Tapi juga mungkin di sisi lain, karena Yusuf sangat mencintai Maria, berat rasanya untuk menceraikannya. Jadi betul-betul Yusuf pada waktu itu dilanda suatu kegalauan, saudara-saudara. Bingung mesti berbuat apa dan tidak tahu mesti berbuat apa. Ya, saudara-saudara, ini pelajaran bagi kita. Seringkali kita pun menghadapi hal yang sama dengan Yusuf. Dalam pengertian kebingungan, kita ini menghadapi suatu masalah atau suatu peristiwa yang menyakitkan hati kita. Kita sering dibuat tidak tahu mesti berbuat apa. Rasanya semuanya menjadi serba salah. Begini salah, begitu salah. Maju salah, mundur juga salah. Bertindak salah, diam juga salah. Nah, di situ saudara-saudara terbuktilah bahwa kita ini terbatas adanya. Kita ini seringkali tak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang hebat, saudara-saudara, manusia itu. Sungguh, saudara dan saya banyak sekali kekurangan dan banyak sekali keterbatasannya, bukan? Sekalipun manusia itu pandai atau pintar otaknya, tapi ada saatnya dia bingung, tidak tahu mesti berbuat apa. Maka kepandaiannya tak dapat menolongnya, bukan? Ada banyak saudara-saudara orang yang kaya dalam dunia ini. Tapi ketika menghadapi masalah, mereka kelabakan. Kekayaannya yang banyak tak dapat menolong masalahnya. Bahkan ada saudara-saudara orang kaya raya. Kelihatannya hidupnya senang, bahagia, serba ada, uang banyak. Tapi bunuh diri saudara-saudara. Mengapa? Tak kuat menghadapi masalah yang melandanya. Nah, itu membuktikan bahwa harta kekayaan yang banyak yang dipunyainya tak dapat
membahagiakannya, tak dapat menolongnya, saudara-saudara. Ya, saudara sekalian, kita boleh menjadi orang sukses, orang yang berhasil, orang yang punya jabatan tinggi, punya pangkat tinggi. Semuanya baik dan itu adalah prestasi. Tapi saudara-saudara, kita harus akui, seringkali atau acap kali semuanya itu tak dapat menolong kita. Tak dapat menolong manusia itu sendiri. Itu sebabnya saudara-saudara, kita semua tanpa terkecuali, kita harus mengakui kita perlu Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tapi saudara-saudara, kelirunya manusia tahu kalau dirinya terbatas, tapi menjauhkan diri dari Tuhan. Tak mau beribadah kepada Tuhan. Padahal Tuhan adalah sumber kehidupan manusia. Kita banyak kurangnya. Tuhan tidak ada kekurangan, saudara-saudara. Kita terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Mau jadi apa, saudara-saudara, kalau kita hidup dalam dunia ini tidak dekat dengan Tuhan? Mau bagaimana kita ini, saudara sekalian, kalau kita tidak mau beribadah kepada Tuhan? Mari, saudara-saudara sekalian, kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan lebih sungguh lagi. Karena kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita memerlukan Tuhan setiap hari 24 jam, bahkan setiap detik, saudara sekalian. Nah, pada saat Yusuf bingung, maka ada jawaban dari Tuhan. Apa jawabannya, saudara-saudara? Tuhan memberikan mimpi kepada Yusuf ketika ia tidur. Mimpinya adalah malaikat Tuhan nampak kepada Yusuf, lalu berkata, "Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Nah, disinilah saudara-saudara, Yusuf mendapatkan jawaban. Apa yang harus ia kerjakan, sekarang dia tahu. Bukan karena hikmatnya sendiri dia tahu jawabannya, tapi karena firman Tuhan yang datang, yang disampaikan malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Nah, ini pelajaran bagi kita, saudara sekalian. Jawaban hidup kita adalah datang dari Tuhan, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah jawaban hidup kita. Dan jadikan firman Tuhan adalah pedoman hidup kita, yang memberikan petunjuk dan tuntunan dalam hidup kita, sehingga kita tidak salah jalan. Seandainya, saudara-saudara, Tuhan tidak memberikan mimpi kepada Yusuf, seandainya Tuhan tidak berfirman melalui malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi, pasti Yusuf akan salah jalan. Dan ia akan tambah bingung. Ya, saudara, kalau orang salah jalan, itu nantinya hidupnya jadi susah. Jadi tidak bahagia. Jadi kacau. Dan banyak sekali, saudara-saudara, orang seperti itu di dalam dunia ini. Nah, saudara dan saya jangan seperti itu. Makanya, kita harus dekat dengan Tuhan. Kalau kita ada masalah, ada kebingungan, ada kesulitan, kesukaran dalam hidup ini, mari kita minta tolong petunjuk dari Tuhan. Dekatlah dengan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Milikilah hati yang tulus seperti Yusuf. Nanti Tuhan yang akan menuntun kita. Tuhan yang akan memberikan kepada kita suatu tuntunan. Sehingga keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang tepat. Nah, dengan demikian, saudara-saudara, kita dapat menarik kesimpulan dari ayat 20 dalam Injil Matius pasal 1 ini. Yaitu, firman Tuhan adalah jawaban dalam hidup kita. Firman Tuhan adalah petunjuk yang tepat untuk kita manusia menghadapi setiap kebingungan hidup atau setiap masalah yang jadi dalam kehidupan ini. Firman Tuhanlah yang akan membawa setiap kita manusia kepada jalan yang benar, kepada keputusan yang benar. Karena itu, saudara sekalian, mulai hari ini dan selanjutnya atau seterusnya, bahkan sampai kita mati, saudara, sukailah firman Tuhan. Senangilah firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, diterangkan, dijabarkan oleh hamba-hamba Tuhan, dan firman Tuhan itu juga ada yang tertulis, yaitu Alkitab. Nah, saudara, bacalah Alkitab, renungkanlah firman Tuhan yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian, firman Tuhan dapat kita peroleh melalui khotbah hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Dan juga dapat kita peroleh melalui pembacaan Alkitab.
Saya percaya saudara-saudara, kalau saudara-saudara senang mendengar firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan petunjuk dari Tuhan apa yang harus kita lakukan. Khususnya ketika kita menghadapi masalah dan kebingungan hidup. Sehingga kita tidak akan salah jalan, saudara-saudara. Kalau orang salah jalan, hidupnya bisa hancur. Dan banyak sekali saudara-saudara manusia dalam dunia ini salah jalan, salah melangkah, karena tidak tahu jalan yang benar itu yang mana. Tersesatlah manusia, saudara-saudara. Dan kalau sudah tersesat, tidak ada kebahagiaan, tidak ada sukacita. Kosonglah hidupnya, hampalah hidupnya, dan kacaulah hidupnya. Tapi bagi orang yang menyukai firman Tuhan, baik firman Tuhan yang disampaikan hamba-hamba Tuhan, baik firman Tuhan yang dibaca dalam Alkitab, maka orang tersebut akan mendapatkan petunjuk yang datang dari Tuhan. Nah, kalau petunjuknya datang dari Tuhan, tidak mungkin salah. Pasti benar. Kalau saudara dan saya mendapatkan petunjuk yang benar, maka berbahagialah kita. Dan saya yakin persoalan-persoalan yang terjadi, nanti Tuhan akan tolong dan Tuhan akan selesaikan. Sehingga kita selalu menang menghadapi kesulitan apapun. Sama seperti Yusuf. Sekarang ia tidak bingung lagi karena sudah mendapatkan petunjuk dari firman Tuhan. Sayang saudara-saudara, waktu tidak mengizinkan. Hari ini ternyata kita baru bisa membahas ayat 20. Ayat 21-nya kita akan bahas besok. Bacalah di rumah saudara-saudara seluruh Injil Matius pasal 1 ini. Sehingga ketika besok diterangkan lebih lanjut, saudara-saudara akan lebih mengerti maksud dari firman Tuhan ini. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang datang bagi kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukannya. Biarlah kami selalu bersandar kepada Tuhan, selalu suka akan firman Tuhan, sehingga kami tidak akan salah jalan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau